Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 501, semua orang terpana oleh pertanyaan dari Wu Xuan ini, apa yang sedang terjadi? Wu Xuan tidak berbicara tentang kualitas pil obat, tetapi dia bertanya tentang Tuan Ye Yuan terlebih dahulu. Tapi semua orang memahaminya dengan sangat cepat. Wu Xuan mencoba menerima Ye Yuan sebagai murid di sini. Memahami pertanyaan halus ini, wajah Rendong sudah hitam seperti dasar panci. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia kebetulan bertemu dengan sosok Ye Yuan yang mengatakan bahwa Raja Alkimia dan penguasa Alkimia akan berjuang untuk menerimanya sebagai murid. Bukankah adegan ini sekarang benar-benar memverifikasi kata-kata Ye Yuan saat itu? Tapi masalahnya adalah Ye Yuan bahkan tidak mengeluarkan banyak energi esensi dan kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan pil kekosongan Buddha Naga Buddha berkualitas tinggi? Tuan Wu Xuan, pil obat yang dia sempurnakan? Rendong menggertakkan giginya dan bertanya. Ketika Wu Xuan memandang Rendong barulah dia menyadari kehilangan ketenangannya. Tapi segera, dia mengasihani Rendong. Bakat Rendong benar-benar tidak menimbulkan keluhan. Tapi dibandingkan dengan Ye Yuan ini, itu hanyalah dunia yang jauh berbeda. Dia memberikan pil obat kepada Rendong dan berkata sambil menghela nafas, "Kamu lihat sendiri." Rendong menerima pil obat dengan bingung dan melihat pil obat dengan kekuatan jiwa, ekspresinya menjadi lebih jelek. Kelas transenden itu benar-benar kelas transenden. Pil Void Jade Buddha Naga tingkat transenden, ini, bagaimana ini mungkin? Namun, kenyataannya tepat di depan matanya dan tidak tergantung pada Rendong untuk percaya atau tidak. Segala sesuatu di ruang pemurnian pil dapat diproyeksikan di layar cahaya dan direkam. Penyempurnaan Ye Yuan sepenuhnya tidak bisa dipalsukan. Mungkinkah standar alkimia bocah ini sebenarnya sudah mencapai tingkat yang mengerikan? Sebagai seorang alkemis, Rendong terlalu jelas tentang perbedaan antara kelas menengah dan kelas transenden. Membandingkan menggunakan kunang-kunang dan terang bulan sama sekali tidak berlebihan. Hehe, guru adalah guru, sungguh luar biasa. Bagaimana, Tuan Muda Ren yang hebat yakin sekarang? Xiao Ruyan dengan jelas mengidentifikasi pil obat tingkat transenden juga, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang Rendong dengan tatapan bangga. Namun, Rendong sama sekali tidak mendengar kata-kata Xiao Ruyan. Dia saat ini masih babak belur oleh akal sehatnya saat ini. Mata Yue Mengli di belakang Ye Yuan berkilau saat ini, menatap tajam ke arah belakang Ye Yuan. Itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. "Kamu dipanggil Ye Yuan, kan? Aku ingin tahu apakah kamu bersedia masuk ke dalam pengawasan orang tua ini? Orang tua ini akan menghabiskan semua yang aku miliki untuk membantumu mencapai alam ilahi." Wu Xuan juga berkata dengan agak gelisah. Ye Yuan menghela nafas sedikit. Seperti yang diharapkan, masih kembali ke topik ini. "Apakah tes dianggap lulus sekarang?" Balasan Ye Yuan menghindari pertanyaan itu. Tentu saja sudah lewat." Wu Xuan sedikit bingung dan menjawab. "Kalau begitu, berikan apa itu?" Wu Xuan menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa mengikuti pikiran Ye Yuan. "Lencana, aku datang untuk mengikuti ujian Raja Kuaso Alchemy peringkat tinggi. Sekarang setelah aku lulus ujian, bukankah seharusnya kau memberiku lencana itu?" "Oh, kedua cincin penyimpanan itu juga," kata Ye Yuan kesal. Di mata Ye Yuan, dia sama sekali tidak memiliki rasa kagum terhadap penguasa alkimia. Baru pada saat itulah, Wu Xuan menyadari, dia buru-buru menginstruksikan, "Ayo, teman-teman, cepat buat lencana Ye Yuan. Dua cincin penyimpanan ini milikmu, Ye Yuan, aku ingin tahu apakah." "Tuan Wu Xuan, sebenarnya, saya memiliki seorang guru. Jika itu mengakui seorang guru, saya pikir lupakan saja." Ye Yuan menerima cincin penyimpanan dan menyela kata-kata Wu Xuan dengan kasar. "Ini, memiliki seorang guru juga tidak masalah. Kota Wu Fang adalah tanah suci alkimia, dan ketua bahkan adalah pusat kekuatan penguasa alkimia puncak. Jika lelaki tua ini tidak cukup memenuhi syarat, aku yakin dia memiliki kualifikasi. Dengan Tuan Ketua maju ke depan, saya percaya bahwa guru Anda juga tidak akan banyak bicara. Dengan bakat Anda, dengan pembinaan asosiasi alkemis, naik ke alam ilahi di masa depan praktis merupakan sesuatu yang bisa dipastikan." Wu Xuan jelas tidak mau menyerah dan masih ingin meyakinkan Ye Yuan. Ye Yuan merasakan kepalanya membengkak dan dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan, Anda yang lebih tua memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya tidak punya rencana untuk mengubah faksi. Tuan Wu Xuan, saya masih memiliki masalah penting jadi saya memang tidak berencana tinggal lebih lama. Saudara Zihui, setelah pembuatan lencana selesai, saya harus menyusahkan Anda untuk mengirim seseorang untuk mengambilnya dan mengirimkannya ke kediaman saya." Selesai berbicara, Ye Yuan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di halaman yang tenang di dalam City Lord Manor,
seorang lelaki tua dengan tatapan tajam sedang minum teh di paviliun. Orang tua ini justru orang dengan otoritas tertinggi di kota Wufang, Tuan Kota Ren Xingchun. Di seberang Ren Xingchun, berdiri seorang pria parubaya, antara dahinya memiliki kemiripan dengan Ren Xingchun. Yuji, beberapa hari ini, kota Wufang akan mengadakan pertemuan angin dan awan. Kamu harus lebih waspada, terutama beberapa orang tua dari 3 sekte. Mereka harus diherbal dengan hati-hati, lebih baik tidak ada masalah terjadi, kata Ren Xingchun. Ayah, yakinlah, aku sudah menyiapkan segalanya. Kali ini, situasinya luar biasa. Beberapa orang itu kemungkinan besar tidak akan dengan sengaja menimbulkan masalah juga, kata Ren Yuji. Ren Xingchun mengangguk dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Endless World-ku akan benar-benar menderita malapetaka yang tidak pantas. Jika beberapa orang tua itu masih tidak berhenti saat ini, mereka akan menjadi pendosa Endless World. Selain mereka 3 akademi, apakah yang lainnya sudah tiba? Masih ada beberapa orang yang belum datang, tapi kami sudah menerima kabar bahwa mereka sudah dalam perjalanan. Ini kondisi 2 hari ini, kata Ren Yuji. Kalau begitu bagus, oh benar, anak laki-laki bernama Ye Yuan itu akan sangat penting untuk pertemuan ini. Strategi seperti apa yang kita ambil melawan dunia Gale ganas semuanya akan jatuh ke otaknya. Aku membuat Suzy Hui pergi dan mengundangnya. Aku ingin tahu apakah dia sudah ada di sini atau belum. Sudah di sini, aku sudah mengatur agar dia berada di pavilion Fengya. Berbicara tentang bocah ini, dia juga sangat mengesankan, kata Ren Yuji dengan mata berbinar. Oh, mengesankan dalam hal apa? Kemarin, Ye Yuan baru saja memasuki kota. Tidak tahu bagaimana caranya, dia menabrak Dong Er. Keduanya benar-benar melakukan pertandingan adu pil. Dengan ini, minat Ren Xingchun muncul saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, masih ada Genesis ini? Aku mendengar bahwa dao bela diri anak laki-laki ini sangat hebat, bahkan menahan cucu Qin Hong Tao. Mungkinkah dia juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam dao alkimia? Apa hasil dari pertemuan mereka berdua? Ren Yuji mencibir dan berkata, mengapa ayah tidak menebak? Mendengar nada bicaramu, mungkinkah Dong Er kalah? Bakat Dong Er sama sekali tidak kalah dengan Hong Ling. Tidak mungkin sampai dia kalah dari anak laki-laki dari pedesaan kan? Ren Yuji menganggukkan kepalanya, matanya jelas masih membawa ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa kalah begitu saja? Ketika saya mendengar berita ini, saya curiga bahwa saya juga salah dengar. Untuk ini, saya bahkan secara khusus mengirim orang ke Asosiasi Alkemis untuk menanyakannya dari Tuan Wu Xuan, hanya untuk mendengar bahwa ini benar. Ren Xingchun secara singkat menceritakan masalah Ye Yuan dan Rendong yang berjuang untuk memurnikan pil. Ren Xingchun menarik napas dingin saat mendengar cerita itu. Pil obat kelas transenden, bahkan jika bocah ini mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, juga tidak mungkin menjadi monster sedemikian rupa kan? Ren Xingchun berkata dengan tidak percaya. Itu aku tidak tahu, tapi anak muda ini bernama Ye Yuan, latar belakangnya memang penuh misteri, kata Ren Yuji. Ren Xingchun mengangguk dan berkata, masalah ini, aku mengerti. Kamu pergi dan hibur Dong Er dengan benar. Dia telah sombong dan angkuh sejak muda. Dia tidak pernah mengalami kemunduran seperti ini sebelumnya. Jika dia memanfaatkan kemunduran ini dengan benar, itu akan menjadi fasilitasi baginya. Hong Ling sudah benar-benar lumpuh. Harapan masa depan keluarga Ren kita semua ada pada Dong Er. Kita harus memastikan tidak ada yang salah. Mendengar itu, ekspresi Ren Yuji meredup, ingin berbicara, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bab 502, apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja, jangan bertingkah seolah aku adalah target pelampiasan, kata Ren Xingchun dengan tegas. Ren Yuji menghela nafas dan berkata, bertahun-tahun telah berlalu, kayu itu telah menjadi perahu, ayah, kamu masih tidak bisa melepaskannya dalam hatimu, kamu melakukan ini, adik perempuan akan membencimu selama sisa hidupmu. Ren Xingchun menepuk telapak tangan ke bawah, meja batu di pavilion segera berubah menjadi tumpukan bubuk. Hong Ling awalnya penerus mantelku dengan bakat luar biasa, tapi dia diculik oleh bocah busuk itu. Sekarang, Hong Ling menjadi lumpuh karena bocah busuk itu. Bagaimana kamu ingin aku tidak marah? Ren Xingchun tiba-tiba tampak telah menjadi orang lain, tegas dalam suara dan raut wajah. Ayah, sudah bertahun-tahun sejak Genesis itu, keluarga Ren kita juga memiliki Dong Er. Kakak ipar membawa kembali adik untuk meminta maaf atas kesalahan mereka. Bukankah cukup baik bagi keluarga kita untuk bersatu kembali? Mengapa ini harus menjadi perjuangan hidup dan mati? Ren Yuji berkata dengan hati-hati. Meskipun Ren Yuji sudah mencapai usia parubaya, dia masih tidak berani berbicara dengan keras di depan Ren Xingchun. Ren Xingchun menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan geraman dingin, akan sulit untuk melampiaskan kebencian di hatiku selama bertahun-tahun tanpa membunuh bocah busuk itu. Jangan sebutkan masalah ini lagi. Setelah pertemuan kali ini berlalu, segera jalankan hukuman mati pada bajingan itu.
Ren Yuji menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi, kemudian berbalik dan meninggalkan halaman. Ye Yuan, mereka berempat tinggal di pavilion Feng Ya. Keesokan harinya, Sky Maple terlalu tidak sabar untuk menunggu dan meninggalkan rumah sendirian untuk melihat-lihat kota Wufang. Tentu saja, sebagian alasan dia melakukan itu adalah karena dia tidak ingin menghalangi privasi Ye Yuan dan kedua wanita cantik itu. Dia, orang tua, jika terlalu sering bergaul dengan orang-orang muda, itu benar-benar tidak bisa dibenarkan. Guru, ayo kita keluar untuk melihatnya juga, meskipun kota Wufang ini tidak sebesar pusat ibu kota kita. Dalam hal tingkat kesibukan, hanya lebih besar dan tidak lebih kecil. Selanjutnya, aku mendengar bahwa banyak ahli yang mendekati penguasa alkimia di sini. Ada sebanyak 10, tingkat kekuatan ini benar-benar membuat dunia Gale ganas tertinggal jauh. Sejak Xiao Ruyan melepaskan diri dari belenggu keluarganya, seluruh dirinya menjadi lebih ceria. Penampilan bahagia ini lebih cocok dengan usianya. Tapi Ye Yuan tidak tertarik pada kota Wufang. Namun, Xiao Ruyan, murid tertuanya, sedang ingin menikmati sesuatu. Tidak baik juga untuk mengabaikan niat Xiao Ruyan. Adapun Yue Mengli, dia memiliki tampilan yang acuh tak acuh. Selama itu ditemani oleh sisi Ye Yuan, dia akan selalu mengikuti. Ketiganya baru saja akan pergi ketika Su Zihui kebetulan menghentikan mereka. Tuan Muda Ye, ini adalah lencana Raja Kuasi Alkimia tingkat tinggi. Aku mengirim orang pagi-pagi sekali untuk membantu Anda mengambilnya. Su Zihui sudah menggunakan sebutan kehormatan saat berbicara. Perjalanan ini ke sini, dia sudah bersujud dalam kekaguman di depan Ye Yuan. Pada usia muda, dia tidak hanya bisa melintasi alam utama untuk bertarung dalam hal dao bela diri, dia bahkan bisa memperbaiki pil obat kuaso tier 4 tingkat transcendent. Bakat yang luar biasa, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat orang putus asa. Ye Yuan sedikit mengangguk dan menerima lencana, 3,5 bintang di atasnya berkelap-kelip. Karena kuaso Raja Alkimia juga merupakan alam khusus, berada di antara Raja Alkimia dan Alchemy Grandmaster, lencana asosiasi alkemis memiliki 3,5 bintang di atasnya. Ye Yuan dengan santai melemparkan lencana itu ke cincin penyimpanan dan tidak berniat memakainya. Ketika Su Zihui melihat pemandangan ini, sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Alkemis begitu santai dengan lencana mereka, kemungkinan besar hanya orang ini bukan. Dalam pandangan orang lain, setelah mendapatkan lencana ini, mereka benar-benar seperti mendapatkan harta karun tertinggi, dengan hati-hati menempelkannya di dada dan merasa sulit untuk menurunkannya lagi. Tapi tuan ini benar-benar menolaknya. Ye Yuan menyimpan lencananya, tapi kemudian dia mengambil pil obat dan melemparkannya ke Su Zihui. Dia berkata kepadanya, beberapa hari ini, aku telah merepotkan kakak Zihui. Adik laki-laki tidak dapat memperbaiki peralatan pil obat tier 4 hat sekarang, jadi aku hanya bisa menggunakan pil obat ini untuk mengucapkan terima kasih. Jika saudara Zihui memiliki keturunan laki-laki atau keponakan, itu akan berguna. Beberapa hari ini, Su Zihui mengomel seolah-olah Ye Yuan adalah gurunya, melayaninya dengan sangat cermat. Meskipun dia datang ke sini karena dia menerima perintah Tuan Kota Wufang, Ye Yuan menghargainya juga. Selain itu, Ye Yuan memberi pil itu secara alami karena dia masih memiliki permintaan. Su Zihui menerima pil itu dan melihatnya, dan dia tidak bisa menahan nafas dingin. Pil obat tingkat transenden lagi, Tuan Muda Ye. Pil obat ini, Su Zihui sama sekali tidak mengenali pil obat ini. Ye Yuan tersenyum dan menjelaskan, ini adalah si gathering pill. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk memajukan satu ranah kecil di alam transformasi laut tanpa syarat. Jika kakak Zihui memiliki putra atau keponakan dari alam transformasi laut, mengapa tidak membiarkannya mencobanya? Ini, pil obat ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Mendengar penjelasan Ye Yuan, Su Zihui segera menyadari betapa berharganya pil obat ini dan segera mengembalikan pil obat itu. Tapi Ye Yuan tidak mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, kakak Zihui, simpanlah, aku masih memiliki masalah untuk meminta pertolongan kakak Zihui. Su Zihui berjuang sebentar tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum pil obat. Putranya baru saja menerobos ke alam transformasi laut, pil obat ini datang tepat pada waktunya untuk dia gunakan. Su Zihui tidak tahan berpisah dengannya dan sebenarnya enggan mengembalikannya ke Ye Yuan. Pil obat Ye Yuan diberikan dengan waktu yang tepat. Maka Zihui sangat berterima kasih pada Tuan Muda Ye, putraku baru saja menerobos ke alam transformasi laut dan kebetulan bisa menggunakan pil pengumpulan laut ini. Jika Tuan Muda Ye memiliki permintaan, katakan saja, Zihui tidak akan menolaknya. Aku masih bisa mengatakan beberapa patah kata di kota Wufang ini. Su Zihui sudah menitikkan air mata terima kasih sekarang terhadap Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, haha, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kakak Zihui dulu. Sebenarnya, aku ingin meminta brother Zihui untuk membantu aku menemukan dua orang. Siapakah itu? Kedua orang ini adalah pasangan suami istri.
salah satunya disebut Ye Hang, yang lainnya disebut Ren Hongling. Sejak Ye Hang dan Ren Hongling pergi setelah meninggalkan surat itu, meskipun Ye Yuan tidak menunjukkannya, dia menyimpannya di dalam hatinya selama ini. Sekarang setelah Sekte Awan Tenang pindah ke utara, Ye Yuan secara alami harus menanyakan kabar orang tuanya. Lingkup pengaruh kota Wufang di domain utara sangat besar, meminta Su Zihui untuk menanyakan kabar orang tuanya itu sempurna. Ketika Su Zihui mendengar Ren Hongling 3 kata ini, ekspresinya berubah. Tapi Ye Yuan melihat ekspresi Su Zihui ke dalam pandangannya dan tidak bisa tidak terkejut. Dia bertanya, mungkinkah kakak Zihui mengenal keduanya? Su Zihui merendahkan suaranya dan berkata, ini benar-benar kebetulan, Tuan Kota, Yang Mulia, memiliki seorang putri, namanya juga disebut Ren Hongling. Pikiran Ye Yuan melintas seperti kilat saat mendengar itu. Orang tuanya tidak pernah membicarakan latar belakang mereka, mungkinkah ibu sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu mengejutkan? Memikirkan hal ini, Ye Yuan bahkan lebih gembira dan buru-buru bertanya, lalu di mana putri Tuan Kota itu sekarang? Su Zihui menghela nafas dan berkata, putri Tuan Kota sudah lama sekali meninggal dunia, itu terlalu buruk untuk seorang jenius alkimia. Oh, mengapa demikian? Ye Yuan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dulu, putri Tuan Kota memiliki bakat yang tak tertandingi. Pada usia 18 tahun, dia sudah menjadi Grandmaster alkimia tingkat tinggi, jauh melampaui mereka pada usia yang sama. Tapi sayangnya, surga iri pada yang berbakat. Ren Hongling itu benar-benar menderita penyakit mematikan dan meninggalkan dunia ini. Tuan Kota, Yang Mulia, bahkan patah hati karena ini untuk waktu yang lama. Mendengarkan sampai di sini, Ye Yuan pada dasarnya sudah mengkonfirmasi bahwa Ren Hongling ini bukanlah Ren Hongling yang lain. Karena ibunya tidak memiliki jejak gelombang energi esensi di tubuhnya dan hanya orang normal, dia secara alami tidak mungkin menjadi putri Tuan Kota dalam cerita Su Zihui. Bab 503, maka itu sangat disayangkan, kata Ye Yuan sambil mendesah emosional. Xiao Ruyan adalah Grandmaster alkimia tingkat tinggi pada usia 20 tahun dan sudah menjadi eksistensi puncak di dunia angin ganas. Seorang Grandmaster alkimia peringkat tinggi berusia 18 tahun benar-benar eksistensi puncak di Endless World. Bakat yang begitu mengerikan tetapi meninggal dalam usia muda, itu memang sangat menyedihkan. Ya, tapi surga tidak memotong semua jalan, Tuan Kota, Yang Mulia. Kemudian mendapat cucu lagi yaitu Rendong, bakatnya juga merupakan eksistensi teratas saat melihat generasi junior lainnya, kata Su Zihui. Ye Yuan mengangguk, mengenai bakat Rendong, Ye Yuan sependapat. Bagi alam bawah, bakat Rendong sudah lumayan. Ye Yuan mendeskripsikan penampilan dan karakteristik Ye Hang dan Ren Hongling kepada Su Zihui secara mendetail, dan dia menginstruksikan, berita kedua orang ini akan dipercayakan kepada Brother Zihui. Jika putramu membutuhkan pil obat, kakak Zihui tidak perlu bersikap sopan. Datang saja dan temukan aku akan melakukannya apapun. Su Zihui sangat gembira saat mendengarnya dan buru-buru berkata, aku akan berterima kasih kepada Tuan Muda Ye atas nama putra aku. Kultivasi seniman bela diri tidak dapat dilakukan tanpa pil obat. Dengan kekuatan dan status Su Zihui, dia secara alami tidak kekurangan pil obat, tapi hanya melihat Ye Yuan dengan santai mengambil pil pengumpulan laut. Kekuatan dao alkimianya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Raja Kuasi alkimia tingkat tinggi biasa. Su Zihui adalah kekuatan alam laut jiwa tingkat ke-9 dan telah berbaur di kota Wufang selama bertahun-tahun, pemahaman dia benar-benar sangat tinggi. Tapi dia belum pernah mendengar sebelumnya jenis pil obat yang tanpa syarat dapat meningkatkan tingkat alam transformasi laut di alam kecil. Latar belakang Ye Yuan ini benar-benar tidak biasa. Membangun hubungan yang baik dengan powerhouse tak tertandingi di masa depan seperti ini sangatlah berharga. Melihat Su Zihui, Ye Yuan baru saja akan membawa Yue Mengli dan Xiao Ruyan keluar, tapi kemudian dia melihat seseorang mondar-mandir di luar gerbang pavilion Feng Ye dengan pandangan yang mengkhawatirkan. Melihat lebih dekat, siapa itu selain Rendong, Tuan Muda Ren yang agun? Apakah kamu tidak dapat menerima kerugian dan ingin mengambil kembali kristal esensi kemarin? Xiao Ruyan berkata mengejek. Tidak pasti apa yang dipikirkan Rendong sebelumnya dan sama sekali tidak melihat trio Ye Yuan keluar. Mendengar kata-kata Xiao Ruyan saat ini, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menoleh. Dengan tampilan ini, Rendong tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Wanita di depan matanya ini benar-benar cantik yang tidak masuk akal. Wajah indah itu membuat Rendong terengah-engah. Melihat sisi Ye Yuan lagi, kecantikan Yue Mengli sebenarnya setingkat di atas Xiao Ruyan. Pikiran Rendong tidak dapat mencerna, nona ini, kamu ini, kamu tidak, gadis jelek itu kemarin kan? Hei, coba katakan itu sekali lagi, ekspresi Xiao Ruyan langsung menjadi dingin. Baru kemudian Rendong sadar dan buru-buru melambaikan tangannya, berkata, tidak, nona, aku tidak bermaksud begitu.
aku mengatakan. Rendong berpikir lama dan tidak tahu bagaimana dia harus mengatur kata-katanya. Kedua gadis jelek itu kemarin benar-benar menjadi gadis seperti Dewi Surgawi hari ini dengan goyangan tubuh mereka. Kedua wanita cantik di depan matanya ini bahkan lebih cantik dari semua wanita yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia masih mengkritik selera Ye Yuan kemarin. Dia baru tahu sekarang bahwa dia adalah orang buta yang sebenarnya. Keindahan yang luar biasa, bisa mendapatkannya sudah merupakan kekayaan yang luar biasa. Ye Yuan benar-benar memeluk satu kiri dan satu kanan, menikmati kebahagiaan ganda secara maksimal. Ini akan membuat setiap orang di dunia merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Pantas saja kedua wanita cantik ini mengubah penampilan mereka menjadi penampilan itu kemarin. Ternyata mereka takut akan masalah. Rendong tidak tahu bahwa kata-katanya kemarin benar-benar memicu emosi Yue Mengli dan Xiao Ruyan. Niat keluar penginapan hari ini, keduanya menolak untuk menyamar apapun yang terjadi. Xiao Ruyan bahkan menghias penampilannya hari ini dengan cermat, tampil sangat cantik. Keindahan seperti itu bukanlah yang seharusnya dimiliki alam fana. Gadis lainnya, Yue Mengli, lahir dengan kecantikan, dia baru saja pulih ke penampilan aslinya, dan itu sudah membuat warna seluruh wanita kota memudar. Ye Yuan juga merasakan sakit kepala yang tak ada habisnya. Mengabaikan Xiao Ruyan, watak asli Yue Mengli sangat pendiam dan elegan dan tidak pernah peduli dengan pandangan orang lain. Tidak tahu obat apa yang salah minum hari ini untuk bermain-main dengan Xiao Ruyan. Sebenarnya, bahkan Yue Mengli sendiri mungkin juga tidak mengerti mengapa dia begitu peduli dengan citranya. Ingin mengatakan apa? Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak mengatakannya sekarang? Xiao Ruyan mendesak sampai mati. Dahi Rendong berkeringat. Di depan Xiao Ruyan, dia sebenarnya tidak bisa bersikap seperti itu kemarin. Maaf, akulah yang memiliki mata tetapi gagal untuk melihat. Untuk benar-benar memperlakukan kecantikan mutlak dari alam fana seperti Nona sebagai gadis biasa, benar-benar dosa. Cukup, lihatlah bagaimana mata kamu terpaku, ketahuilah bahwa kamu bukanlah sesuatu yang baik, pasti orang yang sangat bejat. Ye Yuan benar-benar tidak bisa terus menonton dari samping, dan dia hanya bisa berbicara. Baiklah, Ruyan, kemarin, kalian mengubah penampilan kalian sampai sejauh itu, kesalahpahaman Tuan Muda Ren juga normal. Kamu tidak boleh terus membicarakan masalah ini. Xiao Ruyan mengerutkan mulutnya dan tidak membantah, mundur ke belakang Ye Yuan dengan enggan. Rendong bahkan lebih tercengang saat melihat situasinya. Wanita ini tampak begitu galak dan tidak masuk akal, tetapi dia sebenarnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Ye Yuan. Metode Ye Yuan untuk mengontrol wanita ini benar-benar luar biasa. Tuan Muda Ren, apa Anda benar-benar mencariku untuk meminta kembali kristal esensi? Ye Yuan memandang Rendong dan berkata dengan senyuman yang tulus. Rendong buru-buru menjabat tangannya dan berkata, tidak, kristal esensi hanyalah masalah kecil. Itu, bisakah kita masuk untuk berbicara? Rendong melihat sekeliling sebentar, ekspresinya agak malu. Ye Yuan tersenyum tipis dan tahu bahwa dia takut dia kehilangan muka dilihat oleh orang-orang, dan dia menganggukkan kepalanya. Mereka masuk ke aula dalam dan segera duduk. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdaya juga, sepertinya tidak bisa keluar untuk berjalan-jalan. Apa yang harus kamu katakan? Kamu bisa mengatakannya sekarang, kan? Kata Ye Yuan. Itu, apakah mungkin untuk ajari aku bagaimana cara memperbaiki pil obat tingkat transenden? Rendong menggosok tangannya, tampak sangat malu. Rupanya, kata-kata ini membutuhkan keberanian luar biasa untuk keluar dari mulutnya. Tapi Ye Yuan tercengang saat mendengar kata-kata ini. Dia tahu bahwa Rendong adalah tipe orang yang memandang dirinya sendiri sangat tinggi dan sangat angkuh, untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan mengatakan sesuatu seperti itu. Tuan Muda Ren, menurut apa yang aku tahu, kakekmu adalah powerhouse puncak penguasa alkimia. Kekuatan alkimia hal semacam ini, sepertinya kamu tidak boleh datang untuk meminta padaku kan? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Tapi Rendong menggelengkan kepalanya saat mendengar itu dan berkata, meskipun kakekku adalah penguasa alkimia puncak, dia tidak punya cara untuk memperbaiki pil obat tingkat transenden saat dia berada di level Anda. Menurutku, Anda seharusnya memiliki keahlian khusus yang dapat menyempurnakan pil obat tingkat transenden bukan? Mendengar itu, ekspresi Ye Yuan tidak bisa menahan untuk menjadi aneh, dan dia berkata dengan senyum dingin, bahkan jika aku memiliki cara untuk memperbaiki pil obat tingkat transenden, mengapa aku harus mengajari kamu? Proses kita berkenalan sepertinya tidak terlalu menyenangkan bukan? Ekspresi Rendong agak jelek. Dia tiba-tiba mampir untuk mencari Ye Yuan untuk mengajarinya alkimia memang sangat kasar. Tapi dia memikirkannya sepanjang hari setelah dia kembali kemarin dan tidak tidur sepanjang malam. Dia sangat ingin tahu tentang teknik pemurnian pil Ye Yuan. Hari ini, tidak tahu mengapa, dia benar-benar datang ke pavilion Feng Ya atas perintah kekuatan supernatural.
Rendong menatap Ye Yuan dan tiba-tiba berdiri. Tapi tindakan ini membuat Xiao Ruyan ketakutan. Dia buru-buru memblokir di depan Ye Yuan, seperti harimau betina yang melindungi anaknya, dan dia berkata dengan keras, "Apa yang ingin kamu lakukan untuk guru?" Rendong tidak peduli dengan Xiao Ruyan, dan tiba-tiba dia berlutut dengan keras. Bab 504, tindakan Rendong ini membuat trio Ye Yuan bingung. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Yuan bertanya dengan heran. "Aku bersedia mengakui Anda sebagai guru. Tolong ajari aku bagaimana cara memperbaiki pil obat tingkat transenden," kata Rendong dengan tatapan keras kepala. Tindakan dari Rendong ini membuat Ye Yuan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dia tidak meremehkan Rendong karena ini, sebaliknya, dia merasa bahwa hanya orang seperti itu yang pantas menyandang kata alkemis. Ye Yuan bisa merasakan rasa haus Rendong yang intens akan pengetahuan, keinginan ekstrim semacam itu, Ye Yuan sendiri juga memilikinya sebelumnya. Alkemis adalah pekerjaan yang dijunjung tinggi. Banyak orang kehilangan tujuan awal mereka selama proses menjadi lebih kuat, menikmati kemewahan dunia sekuler dan tidak mampu melepaskan diri mereka sendiri. Orang-orang seperti itu, bahkan jika dibanjiri dengan bakat, pencapaian mereka akan sangat terbatas juga. "Bagaimana jika kemarin, aku kebetulan memperbaiki pil obat tingkat transenden secara kebetulan," kata Ye Yuan. Tentu saja, Ye Yuan tidak akan menerimanya sebagai murid dengan mudah. Ye Yuan selalu memprioritaskan kualitas daripada kuantitas saat menerima murid, bahkan jika dia tidak mengambil murid di kehidupan sebelumnya, semua pengikutnya dipilih dengan hati-hati melalui proses yang ketat. Terlepas dari apakah itu bakat atau perilaku, Xiao Ruyan adalah pilihan utama, itulah mengapa Ye Yuan setuju. Kesan pertama yang diberikan Rendong kepada Ye Yuan ini tidak baik, Ye Yuan jelas tidak akan menyerah begitu saja. "Pagi-pagi sekali, aku pergi ke asosiasi alkemis dan memeriksa proses pemurnianmu kemarin. Itu hanyalah sebuah karya seni yang luar biasa, meskipun kami berdua adalah raja kuasi alkimia, keterampilan alkimia Anda membuatku terlempar lebih dari beberapa jalan di belakang," kata Rendong. Proses pemurnian yang dicatat oleh asosiasi alkemis, orang normal secara alami tidak dapat melihatnya, tapi identitas Rendong luar biasa, ingin memeriksanya tidaklah sulit. "Guru, siapa yang tahu niat apa yang dimiliki orang ini? Anda tidak boleh tertipu oleh dia," Xiao Ruyan berbicara dari samping. "Kamu benar-benar muridnya?" Rendong tiba-tiba bertanya. "Kalau bukan, bagaimana menurutmu? Aku adalah murid tertua guru," Xiao Ruyan berkata dengan ekspresi bangga. Xiao Ruyan semakin diyakinkan oleh Ye Yuan saat mengikutinya untuk memperbaiki pil sekarang. Periode waktu ini, meskipun Xiao Ruyan tidak menerobos alam, tingkat keterampilan alkimianya memiliki lompatan kualitatif, dan fondasinya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengaku sebagai murid Ye Yuan sekarang tanpa tekanan sama sekali, bahkan, dia merasa sangat bangga. "Guru ini," dia mengakui dengan benar. Rendong merenung sejenak dan tiba-tiba melakukan kouto keras ke arah Ye Yuan dan berkata, "Tuan Ye Yuan, tolong terima aku sebagai murid apapun yang terjadi." Rendong merasakan beberapa hal dari ekspresi Xiao Ruyan dan memperkuat tekadnya untuk lebih mengakui Ye Yuan sebagai gurunya. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak memiliki metode apapun yang dapat memperbaiki pil obat kelas transenden, jadi, kamu tidak perlu mengakui aku sebagai guru." Rendong menjadi cemas ketika mendengar itu dan buru-buru berkata, "Apakah guru masih menyalahkanku atas genesis kemarin? Aku meminta maaf kepada Anda atas pelanggaranku, saya tidak akan melakukannya di masa depan." Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar tidak memiliki teknik apapun untuk menyempurnakan pil obat kelas transenden. Tidak ada alkemis yang memiliki teknik seperti itu. Tapi, aku melihat keterampilan alkimia guru, luar biasa. Ada banyak area di mana aku sama sekali tidak mengerti," kata Rendong. Ye Yuan memandang Rendong dan tiba-tiba bertanya, "Sudah ada powerhouse penguasa alkimia puncak di rumahmu. Mengapa kamu melangkah lebih jauh dengan menukar batang untuk cabang, dan kamu datang untuk mengakuiku sebagai gurumu?" Rendong tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Meskipun aku belum mempelajari keterampilan alkimia kakek sepenuhnya, aku sudah mendapatkan 50% sampai 60% dari intinya. Yang tersisa hanyalah pemolesan waktu, serta akumulasi pengalaman. Mengikuti perintah yang ditentukan seperti ini, aku percaya bahwa aku juga dapat berkultivasi untuk mencapai puncak penguasa alkimia suatu hari nanti." Petik 2. Rendong berhenti sebentar, dan dia tiba-tiba menjadi agak gelisah. "Tapi aku tahu bahwa keterampilan alkimia kakek sudah mencapai batasnya dan tidak mampu naik ke alam ilahi. Jika aku berjalan di sepanjang jalan lamanya, itu tidak mungkin untuk melampaui dia. Sampai aku melihat bayanganmu memurnikan pil, barulah aku tahu betapa besar jarak di antara kita." Ye Yuan sedikit mengangguk, ambisi anak laki-laki ini tidaklah kecil. Tetapi jika seseorang bahkan tidak dapat mencapai pendakian ke alam ilahi,
di manakah letak pembicaraan tentang berjalan ke dao alkimia yang ekstrim? Ye Yuan menatap Rendong dengan wajah penuh selidik dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin mengakuiku sebagai guru? Rendong sangat gembira saat mendengar ini. Guru bersedia menerimaku. Huhu, kamu mau masuk ke sisiku, nggak dilarang juga. Namun demikian, kamu harus lulus ujianku. Tidak peduli tes apa itu, Rendong pasti akan menyelesaikannya. Rendong masih percaya diri sepenuhnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku bisa memurnikan pil obat kelas transenden? Rendong menganggukkan kepalanya dengan ganas tetapi menunjukkan ekspresi yang sulit. Jika tes Ye Yuan adalah untuk menyempurnakan pil obat tingkat transenden, dia tidak bisa mencapai itu. Haha, tidak perlu khawatir. Aku tidak memintamu memurnikan pil obat kelas transenden kuaso tier 4. Tapi laser faceless art, kamu pasti tahu, kan? Ye Yuan bertanya. Rendong linglung, laser faceless art adalah teknik pemurnian paling dasar. Bahkan untuk alchemy apprentice kecil yang lemah, tidak mungkin untuk tidak mengetahuinya. Rendong adalah raja kuasi alkimia tingkat tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seni laser faceless? Ye Yuan tersenyum, dan tiba-tiba mengeluarkan sebatang rumput herbal tingkat 1. Jari-jarinya bergerak seperti hantu. Pada gerakan ini, ekspresi Rendong terpana berubah secara dramatis. Mengolah pil dengan tangan kosong ini adalah seni laser faceless. Tidak, tunggu, teknik dan segel jarinya memang seni laser faceless tanpa kesalahan. Tapi, mengapa bisa dilakukan sampai level seperti itu? Rendong bergumam pelan. Itu hanya untuk melihat ramuan obat itu memantul naik turun tanpa henti di tangan Ye Yuan seolah-olah itu hidup. Dan orang yang memberinya hidup adalah Ye Yuan. Setelah 20 napas, pelet obat kecil muncul di tangan Ye Yuan. Tingkat transenden, menggunakan seni laser faceless untuk menyempurnakan pil obat tingkat transenden dengan tangan kosong. Meskipun itu hanya pil obat tingkat 1, tapi bagaimana ini mungkin? Rendong benar-benar kacau, berbicara dengan tidak jelas, tapi kekagetan di hatinya tertulis di wajahnya saat ini. Seperti yang diketahui semua orang, semua alkemis perlu meminjam kuali obat dan api untuk memurnikan pil. Pil penyulingan dengan tangan kosong sepenuhnya meninggalkan keduanya, mengarahkan dengan energi esensi dan dengan tangan kosong memurnikan pil obat produk jadi. Tingkat kesulitan melakukan ini sulit dibayangkan bagi orang biasa. Jangan hanya melihat bagaimana Rendong adalah raja kuasi alkimia, untuk membuatnya menyempurnakan pil obat tingkat 1 dengan tangan kosong, dia tidak bisa melakukannya. Aku tidak perlu kamu memoles pil dengan tangan kosong. Kamu hanya perlu menggunakan laser faceless art untuk menyempurnakan pil obat tingkat transenden tier 1, dan aku akan membawamu sebagai murid. Petik 2. Suara Ye Yuan mengejutkan Rendong bangun dengan tiba-tiba. Baru sekarang dia pulih ke akal sehatnya. Terkejut, dia berkata, menggunakan seni laser faceless untuk memperbaiki pil obat tingkat 1 tingkat transenden, bagaimana mungkin? Saat dia mengatakan itu, Rendong ingin menamparkan mulutnya sendiri. Bukankah Ye Yuan baru saja memurnikan pil obat tingkat transenden sekarang, bagaimana tidak mungkin? Selanjutnya, Ye Yuan bahkan menggunakan teknik alkimia tangan kosong untuk memperbaikinya. Meskipun itu adalah pil obat tingkat 1, tingkat kesulitan di dalamnya, Rendong merasa putus asa hanya dengan memikirkannya. Apakah mungkin atau tidak, itu urusan kamu. Ini adalah tes inisiasi dariku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan menyebutkan masalah ini lagi, kata Ye Yuan dengan dingin. Dengan standar Rendong, akan memperbaiki pil obat tingkat 1, dia seharusnya bisa menyempurnakan pil obat tingkat transenden. Tapi membiarkan dia menggunakan laser faceless art untuk memperbaiki pil obat tingkat 1, tidak mungkin untuk memperbaiki apapun yang terjadi. Seni laser faceless adalah teknik pemurnian yang paling dasar, yang sangat sederhana. Tidak pernah ada orang yang bisa menggunakan teknik sesederhana itu untuk memperbaiki pil obat tingkat transenden. Tes ini terlalu sulit, ekspresi Rendong berkedip-kedip, dan akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku pasti akan melakukannya. Bab 505, Rendong segera kembali berlatih seni laser faceless setelah meninggalkan pavilion Fengya. Setelah menyaksikan metode Ye Yuan, Rendong tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah menemukan langit yang berbeda. Dia, raja kuasi alkimia tingkat tinggi, terlalu tidak layak. Ini bahkan lebih memperkuat tekadnya untuk mengakui Ye Yuan sebagai gurunya. Tapi dengan gangguan ini, minat Ye Yuan dan kedua gadis untuk pergi melihat-lihat menjadi hilang. Namun, saat ini, Su Zihui kembali setelah pergi belum lama ini, ekspresinya sangat jelek. Tuan muda Ye, ini tidak bagus. Penatua Skemapel dia ditahan oleh Exquisite Jade Pavilion, Su Zihui berkata agak cemas. Ye Yuan mengerutkan alisnya saat mendengar itu dan bertanya, apa yang terjadi? Su Zihui buru-buru menjelaskan, Penatua Skemapel menantang Tausat Quarry Wall dari Pavilion Giok Indah. Hasilnya adalah dia gagal.
Penatua Skemapple tidak menyerah dan berdebat beberapa kata dengan mereka, dan dia ditahan oleh Paviliun Giok Indah. Aku pergi ke Paviliun Giok Indah setelah diberitahu tentang berita untuk menanyakannya, tidak tahu obat apa yang mereka makan, untuk benar-benar tidak memberiku wajah dan menahan Penatua Skemapple. Mereka menolak untuk melepaskannya apapun yang terjadi. Di kota Wufang ini, sebenarnya masih ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan tuan kota kamu, Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan di sini, kepalanya tertutup kabut tentang pengaturan pasukan kota Wufang. Dalam pandangannya, meskipun Su Zihui bukanlah powerhouse alam pelintas ilahi, seorang ahli alam laut jiwa tingkat ke-9 benar-benar dapat dianggap sebagai karakter yang terkenal dan bergengsi di kota Wufang. Selain itu, Su Zihui bahkan adalah inspektur patroli kelas 1 dari City Lord Manor. Sebenarnya ada orang yang masih berani menolaknya. Su Zihui memaksakan senyum dan berkata, Tuan Muda Ye mungkin belum tahu, meskipun Tuan Kota, Yang Mulia, adalah salah satu alkemis terkuat kota Wufang. Kekuatan kota Wufang rumit dan kompleks, beberapa keluarga, pasukan mereka hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan City Lord Manor, dan tidak bisa sepenuhnya memberiku wajah apapun. Su Zihui secara singkat memperkenalkan situasi Paviliun Giok Indah. Ye Yuan terserap dalam pikirannya. Paviliun Giok Indah ini adalah kekuatan milik keluarga Cao kota Wufang. Kekuatan keluarga Cao ini juga sangat kuat. Patriark tua di keluarga mereka adalah kekuatan penguasa alkimia tingkat menengah. Meskipun tidak sekuat City Lord Manor, itu juga merupakan faksi yang sangat kuat di kota Wufang ini. Jika Tuan Kota atau ahli alam melintasi ilahi lainnya di Tuan Kota Manor maju, Paviliun Giok Indah tentu saja akan menjual wajah mereka kepada mereka. Tapi identitas Su Zihui sedikit lebih rendah, kecuali itu agak aneh memikirkannya. Meskipun Su Zihui tidak dianggap sebagai eselon atas City Lord Manor, jika itu hanya menyebabkan beberapa perselisihan kecil, Paviliun Giok Indah tidak akan bisa begitu mendominasi. Di antara ini, pasti ada alasan lain. Bagaimana tentang, aku pergi ke Tuan Kota, Yang Mulia, untuk melaporkannya dan meminta dirinya yang tua untuk maju? Su Zihui bertanya dengan penuh perhatian. Tapi Ye Yuan tidak berbicara dan merenungkan sesuatu. Hanya setelah beberapa waktu, segera Ye Yuan melihat ke arah Su Zihui dan bertanya, hubungan apa yang dimiliki sekte jahat surgawi dan keluarga Cao? Dengan Ye Yuan mengatakan ini, Su Zihui linglung, dan kemudian segera mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Mendesah, lihatlah otak babi milikku ini, sekte jahat surgawi tepatnya termasuk dalam lingkungan pengaruh keluarga Cao, tuan muda ketiga keluarga Cao, Cao Fang, memiliki hubungan dekat dengan Mao Yuanji dari sekte jahat surgawi. Oh, Cao Fang adalah orang dengan kekuatan alkimia terbesar di generasi junior keluarga Cao. Dia hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tuan muda Rendong. Dia juga sudah menjadi raja kuasi alkimia tingkat menengah sekarang, kata Su Zihui. Tatapan Su Zihui saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan kekaguman. Dia sendiri belum memikirkan aspek ini, dan Ye Yuan bertindak sebagai orang luar bisa menebak-nebak sedemikian rupa. Ye Yuan mengangguk setelah mendengarkan dan berkata, apa itu tembok 1000 permintaan? Tembok 1000 permintaan ini adalah salah satu daya tarik utama keluarga Cao. Alkemis yang tak terhitung jumlahnya datang ke kota Wufang, dan banyak dari mereka datang untuk tembok 1000 permintaan ini, Su Zihui menjelaskan. Ternyata dalam sejarah kota Wufang, keluarga Cao juga pernah berjaya sebelumnya, bahkan menghasilkan banyak generasi penguasa kota. Di antara mereka, salah satu penguasa kota mendirikan tembok 1000 permintaan tepat di kota Wufang ini. Era kapan tepatnya sudah tidak dapat diverifikasi lagi. Yang disebut tembok 1000 query adalah tempat para alkemis menempatkan pertanyaan mereka sendiri di dinding ini, menawarkan hadiah bagi alkemis lain untuk datang dan menjawab. Melalui akumulasi bertahun-tahun, pertanyaan di Tausat Query Wall sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pertanyaan-pertanyaan di Tausat Query Wall, selama bisa dijawab, itu akan dihapus dari dinding. Tapi jumlah pertanyaan yang diajukan oleh alkemis jauh lebih banyak daripada pertanyaan yang diselesaikan. Dengan akumulasi bulan dan hari, pertanyaan-pertanyaan di tembok 1000 permintaan ini sudah cukup besar. Selain itu, selama bertahun-tahun, kesulitan pertanyaan di dinding 1000 query juga menjadi semakin besar. Banyak masalah, bahkan kekuatan puncak penguasa alkimia tidak bisa menjawabnya juga. Menantang Tausat Query Wall, yang pertama harus membayar sejumlah kristal esensi. Kristal esensi ini akan menjadi milik Paviliun Giok Indah, yang dimiliki oleh keluarga Cao. Jika dijawab dengan benar, sang alkemis akan bisa mengambil hadiahnya. Jika tidak dapat menjawab, mereka secara alami hanya dapat kembali dengan tangan kosong, bahkan kristal esensi dari sebelumnya juga hilang. Bertahun-tahun lamanya, keluarga Cao mengandalkan tembok 1000 permintaan ini untuk mendapatkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun meski begitu,
masih ada banyak alkemis yang maju gelombang demi gelombang untuk datang ke Pavilion Giok Indah untuk menantang tembok 1000 kueri. Bisa dikatakan bahwa alasan mengapa kota Wufang ini bisa menjadi tanah suci alkimia Endless World, kontribusi Thousand Quarry Wall ini tidak dapat dikecilkan. Mendengar penjelasan Su Zihui, bahkan Ye Yuan tidak punya pilihan selain terkesiap kagum pada kebijaksanaan dan akal luar biasa penguasa kota generasi itu. Efek keberadaan tembok 1000 permintaan semacam itu benar-benar memiliki keuntungan luar biasa terhadap peningkatan keterampilan alkimia. Tembok 1000 kueri ini bisa dikatakan sebagai aset yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh penguasa kota generasi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada selama bertahun-tahun secara alami menjadi objek tanpa pemilik. Dan dari setiap pertanyaan yang dijawab memiliki arti yang sangat penting dalam mempromosikan pengembangan keterampilan alkimia. Keluarga Cao yang menjaga gunung harta karun seperti itu sebenarnya bisa saja menolak imbalan, tapi bisa dilihat kalau sebenarnya keluarga Cao ini benar-benar lumpur busuk yang bahkan tidak bisa menempel ke dinding. Ingin menantang Thousand Quarry Wall, seseorang harus meninggalkan latar belakangnya di kontrak. Kontrak tidak akan dipublikasikan, tapi orang-orang keluarga Cao kemungkinan besar punya cara untuk melihatnya. Jika masalah ini benar-benar permainan dari Cao Fang, itu agak merepotkan, kata Su Zihui cemas. Sepertinya tuan muda ketiga Cao itu menggali lubang untuk tetua agung lompati. Hehe, benar-benar berpikir bahwa sekte awan tenangku mudah untuk ditindas, kata Ye Yuan sambil tersenyum dingin. Ketika Su Zihui mendengar nada suara Ye Yuan, dia tahu ada yang tidak baik. Pertemuan eselon atas belum dimulai. Begitu Ye Yuan mengalami konflik dengan keluarga Cao, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Tuan muda Ye, bagaimana kalau aku melaporkan masalah ini kepada Tuan Kota? Yang mulia, aku pikir dengan pertimbangan Tuan Kota, gengsi yang mulia, Cao Fang tidak akan berani untuk tidak memberi kamu wajah apapun, desak Su Zihui. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Kota, yang mulia, harus mengurus banyak sekali urusan negara setiap hari, hal kecil seperti ini, tidak perlu merepotkan dirinya yang sudah tua. Masalah ini, aku akan menyelesaikannya sendiri, kakak Zihui, bawa aku ke Pavilion Giok Indah sekarang, aku ingin merasakan betapa luar biasanya dinding 1000 kueri ini. Saat dia berkata, sosok Ye Yuan bergerak, langsung meninggalkan Pavilion Feng Ya, Su Zihui tidak bisa mencegahnya dan hanya bisa mengeluh dan mengikuti Ye Yuan. Bab 506, aku ingin tahu apa yang dibutuhkan tuan ini, pil obat, persenjataan, teknik bela diri, metode kultivasi, Pavilion Giok Indah kita memiliki semua yang diinginkan. Ye Yuan berjalan perlahan ke Pavilion Giok yang indah. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Ada serangkaian pameran indah yang memukau di sini. Itu benar-benar dapat dikatakan memiliki semua yang diinginkan seseorang. Banyak hal yang tidak bisa dilihat di dunia luar, tempat ini pada dasarnya memiliki semuanya, hanya saja harga mereka terlalu keterlaluan. Ye Yuan melakukan tur sebentar setelah memasuki pintu, dan seorang wanita yang sangat cantik datang untuk menyambutnya. Di dalam kata-kata itu sebenarnya ada sedikit cincin menyihir. Ye Yuan secara virtual langsung mengkonfirmasi bahwa wanita ini pasti mengembangkan seni menyihir sebelumnya. Selain itu, pencapaiannya tidak rendah. Orang biasa yang masuk mungkin akan mengalah tanpa sadar dan rela membeli beberapa barang untuk pergi. Jiwa ilahi Ye Yuan sangat marah. Bagaimana keterampilan menyihir biasa bisa masuk ke matanya yang serba tajam? Saya mendengar bahwa di dalam Pavilion Giok yang indah ini, hal yang paling luar biasa adalah tembok 1000 permintaan. Ini adalah kunjungan pertama saya ke kota Wufang. Tetapi saya datang karena ketenarannya juga, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Ketika gadis itu melihat bahwa mata Ye Yuan sama sekali tidak keruh, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Usia yang sangat muda dan benar-benar memiliki kekuatan konsentrasi seperti itu, agaknya, dia tidak sederhana. Wanita ini telah membaca banyak orang dan secara virtual melihat keanehan Ye Yuan pada pandangan pertama. Jadi, Tuan ingin menantang tembok 1000 permintaan. Maafkan Ling Er tidak tahu sebelumnya. Tolong lewat sini, Tuan. Ling Er membawa Ye Yuan langsung ke aula belakang. Setelah beberapa belokan, itu benar-benar menjadi cerah dan terbuka. Sebuah kuil besar berada di depan Ye Yuan, dan di kuil besar ini, yang paling mencolok adalah rak setinggi beberapa ratus kaki. Rak-rak itu memiliki total 7 tingkat, di setiap level, ada banyak tag yang diurutkan ke dalam kategori. Namun, semakin jauh, semakin sedikit label di rak. Sangat jelas, semakin jauh, semakin sulit masalah yang diwakili oleh tag tersebut. Ye Yuan menyapu dengan sederhana, di rak tingkat tertinggi, hanya ada 100 tag. Nona Ling Er, saya ingin menantang tembok 1000 permintaan ini. Saya ingin tahu apakah ada persyaratan yang membatasi, Ye Yuan bertanya. Ling Er tersenyum manis dan berkata dengan 1000 pesona, menantang tembok 1000 permintaan tidak memiliki batasan, selama kamu memiliki kristal esensi yang cukup,
kamu bahkan dapat menantang semua masalah. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu bagus. Aku ingin tahu berapa banyak kristal esensi yang diperlukan untuk menantang sekali. Ling Er berkata sambil tersenyum, menurut level yang berbeda yang ditantang, bayarannya juga tidak sama. Oh, aku bertanya-tanya berapa banyak kristal esensi yang dibutuhkan untuk menantang level ke-7, Ye Yuan bertanya sambil tersenyum. Senyum Ling Er tidak bisa menahan rasa dingin. Bocah ini memiliki nada yang begitu besar, membuka mulutnya dan itu adalah tingkat ke-7 segera. Orang harus tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan di tingkat ke-7 semuanya berdebu. Tahun demi tahun, beberapa masalah bahkan telah ditempatkan di sana selama beberapa ribu tahun. Selama beberapa ribu tahun ini, berapa banyak pembangkit tenaga penguasa alkimia yang dilahirkan di kota Wufang? Tapi tidak satupun dari para ahli penguasa alkimia ini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bisa dilihat betapa ekstrimnya level ke-7 ini. Meskipun kekuatan Ye Yuan tidak buruk, usianya masih terlalu muda, Ling Er merasa Ye Yuan tidak bisa menjawab pertanyaan tingkat ke-7. Hehe, bukannya Ling Er meremehkan Tuan, tapi hanya saja pertanyaan di tingkat ke-7 agak terlalu sulit. Tuan berada di alam transformasi laut, yang sesuai adalah tag tingkat ke-4. Jika Tuan menginginkannya menantang tingkat ke-4, itu 500 kristal esensi tingkat menengah, kata Ling Er sambil tersenyum. Ye Yuan berseri-seri dan berkata, saya memiliki kristal esensi. Nona Ling Er tidak harus sopan dengan saya. Saya datang hari ini hanya untuk menyaksikan legenda tembok 1000 permintaan. Menghabiskan beberapa kristal esensi untuk mengalami soal yang paling sulit. Saya akan bersedia. Ling Er mengkritiknya di dalam hatinya. Bocah ini benar-benar memiliki terlalu banyak uang tanpa bisa dibelanjakan, dalam kesibukan untuk dibakar. Tapi di permukaan, Ling Er tidak akan mengatakannya. Menipu seseorang karena kemurahan hatinya untuk membelanjakan uang yang tidak perlu, dia akan sangat bersedia untuk mengambilnya. Selain itu, Ling Er tahu bahwa meskipun orang kaya yang luar biasa langka, masih ada 1 atau 2 orang yang muncul setiap periode waktu. Semakin jauh, secara alami menjadi lebih mahal, tapi hadiahnya juga lebih banyak. Jika itu level ke-7, 100 kristal esensi bermutu tinggi per tag, kata Ling Er. Bahkan untuk Ye Yuan, wajahnya juga berubah saat mendengarnya. Tingkat ke-4 adalah 500 kristal esensi tingkat menengah, yang juga merupakan 5 buah kristal esensi tingkat tinggi. Tapi, pada level ke-7, harga justru berbalik 20 kali lipat. Ini hanya merampok kristal esensi, pantas saja Su Zihui mengatakan bahwa kekayaan keluarga Cao mereka mengalir seperti air. Dengan biaya seperti itu, sulit untuk tidak menjadi kaya. Dia baru saja memenangkan 100.000 kristal esensi tingkat menengah dari Rendong di sana. Menambahkannya, itu juga cukup untuk menukar 10 tag, itu benar-benar pemerasan. Melihat ekspresi Ye Yuan, Ling Er merasa jijik di dalam hatinya. Seorang udik dari pedesaan, takut konyol dengan harganya, kan? 100 kristal esensi bermutu tinggi bukanlah jumlah yang kecil, menggunakannya untuk melihat masalah tingkat ke-7 benar-benar terlalu boros. Tapi Ling Er benar-benar melihat sebelum orang membuang uang hanya demi melihat masalah tingkat ke-7. Tapi sangat jelas, anak laki-laki di depan matanya ini tidak memiliki tingkat kekuatan seperti itu. Hehe, saya melihat bahwa Tuan adalah pria dengan penampilan yang mencolok. Mungkin Anda benar-benar dapat menyelesaikan masalah tingkat ke-7, bagaimana kalau Anda menukar 2 untuk mencobanya? Kata-kata Ling Er terdengar seperti sanjungan, sebenarnya, itu adalah ejekan. Meskipun Ling Er merasa bahwa Ye Yuan tidak biasa, berbicara sejauh ini, dia sudah menempatkan Ye Yuan di jajaran orang bodoh. Mungkin hanya orang bodoh yang tidak bereaksi terhadap seni sihirnya, kan? Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak memahami arti kata-kata Ling Er, tapi dia benar-benar tidak peduli. Jika saya menjawab pertanyaan, bisakah saya menukar hadiah di tempat? Ye Yuan bertanya lagi. Hehe, bocah ini idiot, kan? Benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menjawab pertanyaan tingkat ke-7. Tapi orang kaya yang bodoh, tidak menghasilkan uang darimu akan sia-sia. Langsung, Ling Er tersenyum manis dan berkata, itu tentu saja. Pemilik pertanyaan menyimpan hadiahnya di pavilion giok indah kami. Selama orang bisa menjawab pertanyaan, hadiahnya akan menjadi milik mereka. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, kalau begitu bagus, beri aku 10 tag dulu. Saat dia berkata, Ye Yuan dengan santai membuang cincin penyimpanan yang dia menangkan dari Rendong. 10 itu 1000 kristal esensi tingkat tinggi. Otak Ling Er sedikit mengalami korsleting. Dia telah melihat sebelum alkemis yang menghabiskan uang hanya demi melihat soal tingkat ke-7. Tapi dia belum pernah bertemu pelanggan yang langsung membuka mulut untuk meminta 10 tag. Bukankah cara membakar uang seperti itu terlalu boros? Ye Yuan mengangguk dan berkata, kristal esensi dalam cincin penyimpanan ini ketika ditambahkan harus sekitar 1000 kristal esensi bermutu tinggi. Anda dapat melakukan pemeriksaan inventaris.
Ling Er memasukkan perasaan ilahinya ke dalamnya dan secara singkat menghitung. Memang, itu adalah 1000 kristal esensi bermutu tinggi. Ling Er tidak bisa menahan napas dingin dan berpikir, luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Menghasilkan 1000 kristal esensi bermutu tinggi sekaligus. Komisi hari ini tidak kecil. Ling Er merasa bangga pada dirinya sendiri tanpa henti di dalam hatinya juga. Ling Er berseri-seri lebar dan berkata, Tuan memang membawa diri Anda dengan cara yang mengesankan. Datanglah ke sini dulu untuk mendaftarkan lencana alkemis Anda, lalu Anda dapat memilih labelnya. Ye Yuan mengangguk dan mengikuti Ling Er ke satu sisi untuk mendaftar. Ketika dia melihat Ye Yuan mengeluarkan lencana Raja Kuaso Alchemy tingkat tinggi, ekspresi Ling Er tidak bisa menahan diri untuk menjadi kaku sekali lagi. Raja Kuaso Alchemy berpangkat tinggi yang begitu muda, Ye Yuan selesai mendaftar, dan sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada Ling Er sambil tersenyum, "Oh, benar, lupa memberitahu Anda. Cepat dan beritahu manajer pavilion giok yang indah untuk membiarkannya menyiapkan lebih banyak kristal esensi. Jika tidak, saya khawatir sebentar lagi ketika semua saya menangkan, Anda tidak punya cukup uang untuk membayarnya." Bab 507, Ling Er memberi Ye Yuan tatapan aneh dengan matanya. Sekarang, dia akhirnya memastikan bahwa orang ini adalah orang bodoh. Atau mungkin, Ye Yuan ini adalah orang yang terburu nafsu yang tidak mengerti maksud orang lain. Di tingkat ke-7, lebih dari setengahnya adalah pertanyaan yang tertinggal selama 1000 tahun. Separuh pertanyaan lainnya juga ditinggalkan oleh beberapa pusat kekuatan jalur alkimia teratas dalam 1000 tahun. Tanpa memiliki puncak kekuatan dan alam penguasa alkimia, itu tidak mungkin untuk diselesaikan. Bocah di depan ini baru berusia 16 atau 17 tahun, mengesampingkan menyelesaikannya, apakah dia bisa memahaminya atau tidak juga merupakan masalah. Siapkan kristal esensi, kamu pasti bercanda, 1000 kristal esensi bermutu tinggi ini, kakak akan menerimanya. Tiba-tiba, ekspresi pekerja yang bertanggung jawab untuk pendaftaran berubah dan menatap Ling Er. Ling Er mengerti dan bergerak mendekat, kamu lihat, bocah ini dan lelaki tua itu berasal dari sekte yang sama. Masalah Skemapel baru saja mereda, pavilion giok indah sangat peka terhadap sekte awan tenang. 3 kata ini, oleh karena itu, pekerja tersebut segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika Ling Er memeriksa, latar belakang Ye Yuan memang berasal dari sekte awan tenang. Dengan ini, Ling Er bahkan lebih dipenuhi dengan penghinaan di hatinya, bahkan Raja Alkimia ditahan, apa yang bisa dilakukan bocah alam transformasi laut. Ling Er menatap pekerja itu, pekerja mengerti dan pergi, tapi Ling Er sendiri datang di depan Ye Yuan dengan senyuman. Saya ingin tahu tag mana yang akan dipilih Tuan. Ada total 136 tag di tingkat ke-7, dari nomor 1 hingga nomor 136. Nomor 1 adalah pertanyaan yang tersisa di dinding 1000 query untuk waktu yang lama, dan juga pertanyaan yang diakui secara universal memiliki kesulitan terbesar. Yang terbaru adalah nomor 136, sudah 5 tahun sejak itu dan dikeluarkan oleh Ketua Asosiasi Alkemis, Master dan Chensi. Hadiahnya adalah 1500 kristal esensi bermutu tinggi. Ling Er menjelaskan kepada Ye Yuan sambil tersenyum. Perilaku Ling Er dan pekerja itu, tidak lepas dari perhatian Ye Yuan, tapi Ye Yuan pura-pura tidak tahu. Begitu ya, bukankah itu artinya semakin dekat ke depan, semakin besar hadiah uangnya? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitulah, hadiah untuk tag nomor 1 telah mencapai jumlah 5 juta kristal esensi bermutu tinggi hingga saat ini. Ini adalah angka di luar jangkauan bagi seniman bela diri. Ini hanya, tag nomor 1 sudah ada di sana selama beberapa ribu tahun. Tapi tidak ada yang bisa memecahkannya selama ini, kata Ling Er sambil tersenyum. Ling Er sangat menghina di dalam hatinya. Dia menganggap Ye Yuan benar-benar kodok yang bernafsu pada daging angsa. Sejak zaman kuno, berapa banyak kekuatan besar yang ingin memecahkan masalah di tag nomor 1, di antara mereka, tidak ada kekurangan dari beberapa kekuatan besar yang naik ke alam ilahi. Namun hingga saat ini, tag nomor 1 masih ada di rak secara diam-diam. Bagaimana mungkin ingin memecahkan tag nomor 1 semudah itu? Ye Yuan sedikit mengangguk ketika mendengar dan berkata, kalau begitu beri aku tag nomor 126 sampai nomor 136 dulu. Aku akan menyelesaikannya untuk bersenang-senang dulu. Untuk kesenangan, hehe, jangan menangis sebentar. Bocah masih basah di belakang telinga, untuk benar-benar berani lari ke pavilion giok yang indah untuk bertindak liar. 1000 kristal esensi bermutu tinggi ini mungkin juga bukan jumlah yang kecil untuk sekte Anda bukan? Ling Er mulai menertawakan ketidakberuntungan orang lain dalam hati. Sejak dia tahu identitas Ye Yuan, Ling Er tidak mau memberikan sedikit pun kesan baik terhadap Ye Yuan. Tak lama kemudian, ada seorang pekerja yang menurunkan 11 label terakhir dari rak ke-7 dan menyerahkannya ke hadapan Ye Yuan. Dan tindakan ini menyebabkan kegemparan yang cukup besar juga.
Aula utama ini sangat besar dan dapat menampung hingga 10.000 orang, dan para alkemis yang hadir di tempat Genesis mungkin berjumlah ribuan juga. Selain itu, mereka yang berani datang ke tembok 1000 Query untuk sebuah tantangan sebagian besar berhati arogan dan juga angkuh. Mereka adalah orang-orang dengan kekuatan yang cukup tinggi. Tentu saja, orang-orang ini akan memilih tag yang sesuai dengan kekuatan mereka sendiri. Pada tag akan ada ringkasan dari masalah yang sesuai. Semua alkemis ini akan memilih masalah berdasarkan ringkasan ini. Tidak ada yang berani menjadi seperti Ye Yuan, melewati level untuk menantang masalah. Lagi pula, kristal esensi siapapun juga bukan kubis, untuk digunakan begitu saja untuk dilemparkan ke pavilion giok indah. Di antara para alkemis yang hadir, yang tertinggi juga hanya puncak Raja Alkimia. Jika penguasa alkimia tidak memiliki kebutuhan, mereka tidak akan datang ke sini. Oleh karena itu, bagi orang-orang ini, tingkat ketujuh sebenarnya adalah keberadaan seperti daerah terlarang. Selain ingin mengalaminya sedikit, tidak ada orang yang berani menantang level ketujuh. Dan Ye Yuan menarik 11 tag sekaligus segera menimbulkan sensasi di antara kerumunan. 11 tag level ketujuh? Apakah dia gila? Bahkan Dan Chenxi dan Tuan Kota tidak akan berani menantang 11 tag level ketujuh sekaligus, kan? Hehe, juga tidak tahu tuan muda keluarga kaya dan berpengaruh mana ini perjudian dengan taruhan tinggi, 11 tag, bisakah dia menyelesaikannya? Bocah ini masih sangat muda. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa itu keterampilan alkimia sama sekali. Sayang sekali, alangkah baiknya membiarkan saya memperkaya pengetahuan saya dengan 11 tag ini. Jadi bagaimana jika membiarkanmu mengalaminya sedikit, bukankah itu masih sia-sia? Untuk sesaat, tatapan banyak orang melihat ke arah Ye Yuan, tetapi sebagian besar orang semuanya memiliki penampilan yang menghina. Lagi pula, orang kaya menghabiskan banyak uang dengan boros seperti ini adalah sasaran kecemburuan orang lain di mana-mana. Sebenarnya, Ye Yuan bukanlah seorang raja, tapi karena keluarga Cao berani menggali tanah di atas kepalanya, dia akan membuat keluarga Cao membayar harga yang sesuai. Sebagai penguasa kota Wufang, Ye Yuan tidak percaya bahwa keluarga Cao tidak tahu bahwa dia menerima undangan tuan kota. Meski begitu, keluarga Cao masih berani memprovokasi dia, maka dia tidak perlu lagi memberi muka kepada pihak lain. Tuan, ini adalah 11 tag yang Anda pilih. Ada slip giok di kotak yang menempel pada tag, dan pertanyaan yang diajukan majikan ada di dalam slip giok. Anda hanya perlu menuliskan jawabannya di slip giok kosong di dalam. Pavilion Giok Indah kami memiliki tim konsultan yang terdiri dari 3 pembangkit tenaga penguasa alkimia, yang berspesialisasi dalam bertanggung jawab untuk mengevaluasi jawaban. Selama jawaban Anda mendapat izin dari tim konsultan, Anda akan mendapatkan hadiah berupa kristal esensi. Kami telah menyiapkan ruang tamu yang tenang untuk Anda. Tuan bisa pergi ke ruang tamu untuk perlahan menjawab pertanyaan. Ling Er menjelaskan sambil tersenyum. Meskipun dalam sudut pandang Ling Er, penjelasan semacam ini sama sekali tidak diperlukan. Bertemu dengan orang bodoh seperti itu, lebih baik untuk menyediakan layanan yang sesuai. Ye Yuan memandang Ling Er dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Artinya, bahkan jika saya menjawab dengan benar, tim konsultan ini dapat mengatakan bahwa saya salah. Ekspresi wajah Ling Er berubah, senyum di wajahnya menjadi agak kaku. Kata-kata Ye Yuan jelas ditujukan pada Sky Maple. Kenyataannya, Sky Maple memang menjawab pertanyaan itu, namun tim konsultasi tetap membantah jawabannya. Itulah mengapa Sky Maple berselisih dengan pavilion Giok Indah sebelumnya. Apa yang Tuan katakan di sini, reputasi pavilion Giok Indah kami terkenal di seluruh Endless World. Jika tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak ahli yang mengeluarkan hadiah di tempat kita? Tidak pernah ada orang yang berani mempertanyakan reputasi pavilion Giok Indah kami. Kata-kata Ling Er sudah mengandung beberapa ancaman. Tapi Ye Yuan tidak peduli sedikit pun dan berkata sambil tersenyum, "Hehe, ini pertama kalinya aku di sini. Aku benar-benar tidak berani mempercayai reputasi pavilion Giok Indah Hemu. Jadi, aku ingin menambahkan 1 orang lagi ke kelompok konsultasi Anda." Ketika Ling Er mendengar itu, wajahnya menjadi gelap. "Tuan ini, mungkinkah Anda di sini untuk menimbulkan masalah? Tim konsultasi kami memiliki 3 ahli penguasa alkimia. Siapa yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan mereka?" Suara Ling Er belum menghilang ketika sebuah suara tua terdengar. "Aku ingin tahu apakah lelaki tua ini memiliki kualifikasi." Bab 508, itu adalah Tuan Wu Xuan. Kenapa dia di sini? Master Wu Xuan adalah sesepuh asosiasi alkemis. Selain bertugas di pengadilan, dia jarang muncul. Mengapa dia muncul di sini? Mungkinkah dia ada di sini untuk pemuda ini? Siapa pemuda ini? Yang datang adalah Tuan Wu Xuan. Ye Yuan jelas tidak bisa lari ke pavilion Giok Indah sendirian. Bodoh, ini adalah wilayah orang lain. Orang lain memiliki keputusan akhir apapun yang terjadi. Asosiasi alkemis berada di atas pertimbangan duniawi. Datang ke sini terlalu sempurna. Sebelum datang,
Ye Yuan memberitahu Su Zihui untuk mengundang Wu Xuan ke sini untuk mendukungnya. Meskipun sikap Ye Yuan hari itu tidak terlalu baik, melihat kehausan Wu Xuan akan penampilan bakat, kemungkinan besar, dia bersedia memberikan bantuan ini. Seperti yang diharapkan, Wu Xuan benar-benar datang. Tapi bantuan ini, Ye Yuan akan mengingatnya, ke depan tentu akan ada timbal balik. Master Wu Xuan, mengapa Anda di sini? Ketika Ling Er melihat Wu Xuan, ekspresinya menjadi tidak wajar. Asosiasi alkemis yang ikut campur dalam masalah pavilion giok indah, ini bukanlah pertanda baik. Selanjutnya, status Wu Xuan sangat tinggi, dia tidak bisa diatasi oleh gadis kecil seperti dia. Orang tua ini mendengar bahwa ada seseorang yang menantang level ke-7 di Tausat Quarry Wall. Peristiwa besar seperti itu tentu saja tidak bisa dilewatkan, kata Wu Xuan dengan dingin. Tapi, Ling Er tidak tahu harus berkata apa. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, Master Wu Xuan memberkati kami dengan kehadiran besarmu. Itu benar-benar sangat menghormati pavilion giok indah. Namun demikian, guru berkata bahwa kamu ingin bergabung dengan tim konsultasi lebih awal, bukankah itu agak tidak pantas? Dia mengenakan jubah hitam, penampilannya terlihat agak muda. Sebuah lencana ditempelkan di dadanya. Dia secara mengejutkan adalah Raja Kuasi Alkimia tingkat menengah. Mata Ye Yuan menyipit, kecuali tidak ada kecelakaan, orang ini kemungkinan besar adalah tuan muda ketiga Cao. Wu Xuan mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, aku di sini hanya untuk menjadi saksi, sudah lama tidak ada yang mengusik pertanyaan tingkat ke-7, orang tua ini hanya di sini untuk ikut bersenang-senang hari ini. Wajah Cao Fang turun sedikit, dengan Wu Xuan menahan benteng di sini, beberapa hal tidak baik jika dilakukan dengan cara yang mencolok. Dia melihat Ye Yuan dengan tatapan tajam, tapi kemudian dia berkata kepada Wu Xuan dengan raut wajah yang menyenangkan, bukankah Tuan Wu Xuan terlalu membuat kegemparan, tingkat ke-7 sudah tidak ada aktivitas selama 5 tahun, hanya melihat umur pemuda, dia di sini untuk berjalan-jalan, bisakah dia benar-benar membangkitkan sesuatu? Wu Xuan menatap Ye Yuan dengan makna yang dalam dan berkata sambil tersenyum, meskipun lelaki tua ini juga tidak menyimpan harapan, aku juga menantikan kejutan yang menyenangkan, aku di sini hanya untuk menjadi penonton, aku yakin keluarga Cao tidak akan melarangnya kan? Cao Fang buru-buru berkata, tidak berani, kami tidak berani menolak, Master Wu Xuan biasanya bahkan tidak bisa diundang. Bagaimana keluarga Cao kami berani menutup pintu di depanmu, selamat datang di gelaran tertinggi. Cao Fang sangat tertekan, setiap status penguasa alkimia sangat luar biasa, bahkan jika Wu Xuan hanya seorang penguasa alkimia tingkat rendah. Seorang ahli penguasa alkimia datang untuk menjadi penonton, Cao Fang benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Selain itu, dia hanyalah junior keluarga Cao dan sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menolak. Tetapi dengan Wu Xuan di sini, bermain trik tidak terlalu bagus. Memang benar bahwa bidang konsultasi keluarga Cao terkenal tidak memihak, tapi di dunia ini, tempat apa yang benar-benar bisa mencapai keadilan sejati? Dalam batas yang sangat kecil, Cao Fang masih bisa menggunakan prestise keluarga Cao untuk melakukan beberapa hal. Tetapi jika Wu Xuan ada di sini, Cao Fang tidak akan bisa melakukan itu lagi. Itu akan merusak reputasi keluarga Cao. Dengan reputasi, Tausat Quarry Wall dari keluarga Cao tidak akan bisa terus berlari juga. Ini akan menjadi pukulan dahsyat bagi keluarga Cao. Tentu saja, Cao Fang tidak percaya bahwa alam transformasi laut kecil seperti Ye Yuan benar-benar bisa menjawab pertanyaan tingkat ke-7 juga. Cao Fang melihat ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum ceria, orang yang menonjol ini sangat berani, mengambil 11 teks sekaligus. Bahkan Tuan Kota dan Tuan Ketua juga tidak memiliki semangat seluas itu. Ye Yuan terkekeh dan berkata, hanya 1000 kristal esensi bermutu tinggi, hanya bermain-main, mungkin di antara 11 pertanyaan ini, aku kebetulan tahu 1 atau 2 dan mungkin itu juga secara kebetulan. Kamu benar-benar berani mengatakan itu, pertanyaan-pertanyaan di tingkat ke-7, bahkan yang diterbitkan oleh Lord Chairman 5 tahun lalu, tidak ada yang menjawabnya dengan sukses hingga saat ini. Kamu, alam transformasi laut kecil, benar-benar berani terlibat dalam perkataan liar seperti itu. Cao Fang sangat tidak senang dengan sikap Ye Yuan yang meremehkan. Mendengar kata-kata ini, Wu Xuan tersenyum tipis dan berkata, Yang Mulia keponakan Cao sedang meremehkan Ye Yuan di sini. Dia sudah lulus tes kuasa Raja Alkimia tingkat tinggi di Asosiasi Alkemis kemarin. Sekarang, dia sudah resmi menjadi Raja Kuasi Alkimia tingkat tinggi. Apalagi, dia mengalahkan Ren Dong kemarin. Ketika kata-kata Wu Xuan keluar, semua orang kagum. Raja Alkimia tingkat tinggi berusia 16 tahun, konsep macam apa ini? Bahkan Cao Fang juga tercengang. Dia hanya mendengar bawahannya mengatakan bahwa seorang murid Sekte Awan Tenang datang, tetapi dia tidak menyadari bahwa Ye Yuan sebenarnya memiliki kekuatan dalam alkimia. Ren Dong adalah saingan seumur hidupnya,
dia adalah lawan yang tidak bisa dikalahkan oleh Cao Fang bahkan saat dia menggunakan semua kekuatannya juga. Tapi target yang tidak bisa dia lampaui sebenarnya dikalahkan oleh pemuda berusia 16 tahun ini di depan matanya. Ini agak terlalu menggelegar, tapi justru agar dia tahu mengapa Wu Xuan muncul di sini hari ini. Pemuda ini sebenarnya adalah Raja Kuasi Alkimia tingkat tinggi, Tuhanku. Bagaimana dia melatih alkimia, bukankah ini terlalu mengerikan juga? Selanjutnya, dia bahkan mengalahkan Rendong dari City Lord Manor. Bukankah ini berarti dia sudah menjadi orang nomor 1 generasi junior saat ini? Memang, pahlawan datang dari anak muda. Melihat orang-orang muda ini, aku langsung merasa bahwa aku sudah tua. Raja Kuasi Alkimia peringkat tinggi berusia 16 tahun. Di masa depan, dia pasti akan menjadi puncak keberadaan penguasa alkimia. Mungkin, dia bahkan memiliki kemungkinan untuk menghancurkan kekosongan dan menyerang alam ilahi. Kata-kata Wu Xuan menyebabkan kehebohan besar di antara kerumunan. Wu Xuan memandang Ye Yuan sambil tersenyum dan berkata, "Ye Yuan, karena kamu sudah mendapatkan lencana, mengapa kamu tidak memakainya?" Setelah Ye Yuan mendapatkan lencananya sebentar, dia menyimpannya lagi. Mendengar Wu Xuan berkata begitu sekarang, tidak baik untuk menyembunyikannya lagi. Dia hanya bisa mengeluarkan lencana dan memakainya. Hehe, anak ini memang tidak punya kebiasaan pakai lencana. Tuan Wu Xuan, tolong jangan tersinggung, kata Ye Yuan dengan senyum menyanjung. Kamu ini, benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata tentang apa yang harus kukatakan. Orang lain memperlakukannya seperti harta saat mendapatkan lencana. Tetapi hanya kamu yang membuangnya seperti sepatu usang. Wu Xuan memarahinya sambil tersenyum. Ye Yuan sedikit ringan dan tidak menjelaskan. Dan dia berkata, lebih baik jangan buang waktu lagi. Biarkan aku melihat pertanyaan apa yang ada di dalam 10 slip giok ini. Saat dia berkata, Ye Yuan datang tepat di depan kotak nomor 136 dan menyapu slip giok itu dengan akal ilahi. Melihat tindakan Ye Yuan, bahkan Wu Xuan menahan napas juga. Tag nomor 136, itu adalah konten yang diterbitkan Tuan Ketua. Sebagai Ketua Asosiasi Alkemis, Wu Xuan terlalu jelas tentang isi di dalam slip giok. Kecepatan Ye Yuan untuk memeriksa slip giok sangat cepat. Dia hanya menggunakan waktu beberapa kali dan kemudian mengembalikannya. Bagaimana itu? Ada keyakinan. Wu Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Yuan tersenyum misterius dan berkata, biarkan aku melihat yang lain dulu. Bab 509, ketika Wu Xuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu anak nakal ini bahkan membuat orang-orang dalam ketegangan. Aku benar-benar tidak berdaya melawanmu. Lupakan, lihat dulu. Cici, tidak tahu berarti ya tidak tahu. Berpura-pura cukup baik, bahkan jika kamu adalah Raja Kuasi Alkimia tingkat tinggi. Terus kenapa, 5 tahun ini, total lusinan ahli penguasa alkimia telah menantang pertanyaan nomor 136. Di antara mereka bahkan termasuk Tuan Ketua. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dengan orang sepertimu, bisakah kamu menjawabnya? Cao Fang tertawa mengejek. Meskipun kata-kata Cao Fang tidak enak didengar, para alkemis yang hadir semuanya diam-diam menyetujuinya. Ren Xingchun dan Dan Chenxi, keduanya secara praktis mewakili standar tertinggi jalur alkimia Endless World. Pertanyaan yang bahkan tidak dapat mereka jawab pada dasarnya berarti bahwa itu tidak dapat dipecahkan dan dapat termasuk dalam kategori dugaan. Jenis dugaan ini, dengan standar Endless World, tidak ada cara untuk menjawabnya. Kecuali, mereka tidak menyadari bahwa standar alkimia Ye Yuan melampaui standar Endless World di tempat pertama. Ye Yuan menatap Cao Fang, tapi kemudian dia berkata dengan senyum tipis, Tuan muda ketiga Cao, jika aku bisa menjawab pertanyaan ini nomor 136, aku tidak akan mengambil 1 sen pun dari hadiah kristal esensi Tuan Ketua. Semua untuk keluarga Cao-mu. Bagaimana dengan itu? Mata Cao Fang sedikit menyipit ketika dia mendengar itu dan bertanya, istilah apa yang kamu miliki? Lepaskan penatua Skemapple, dan kamu menawarkan permintaan maaf padanya. Bagaimana tentang itu? Ye Yuan berkata dengan dingin. Cao Fang sudah lama meramalkan bahwa Ye Yuan akan mengatakan ini, dan berkata dengan senyum dingin, orang tua itu gagal dalam tantangan dan bahkan memfitnah reputasi pavilion giok indahku. Dia secara alami tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Keluarga Cao-ku telah berdiri di kota Wu Fang selama beberapa ribu tahun. Yang kami andalkan adalah reputasi kata ini. Bagaimana keinginan untuk melepaskannya bisa begitu mudah, kecuali orang tua itu bersedia untuk maju sendiri dan mengakui bahwa dia memfitnah keluarga Cao. Cao Fang melihat bahwa Ye Yuan tampak seperti dia memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Tetapi Cao Fang enggan untuk menyerah, mendorong reputasi kata ini. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan menjadi sangat marah. Tapi Ye Yuan hanya menganggukkan kepalanya dengan ringan dan berkata, kalau begitu, itu mau bagaimana lagi, Tuan muda ketiga lebih baik cepat dan sediakan kristal esensi sekarang.
Aku khawatir keluarga Chaomu tidak dapat mengeluarkan begitu banyak kristal esensi dalam beberapa saat. Sikap Ye Yuan yang tenang seolah-olah semuanya terkendali. Melihat sikapnya, pertanyaan tingkat ketujuh nomor 136 ini seperti tumpukan omong kosong di matanya. Tentu saja, ini bukan cara orang lain melihatnya. Kenyataannya, pertanyaan-pertanyaan ini memang setumpuk omong kosong di mata Ye Yuan. Tujuan Ye Yuan sangat sederhana, yaitu untuk menantang Taosat Quarry Wall. Dia ingin menantang mereka sampai keluarga Chao bangkrut. Hadiah kristal esensi ini berada di bawah tanggung jawab keluarga Chao, tetapi mereka tidak akan terbaring di sana tanpa tersentuh. Keluarga Chao secara alami tidak mau melakukan sesuatu yang konyol. Kristal esensi itu pasti akan mereka gunakan untuk melakukan hal-hal lain. Tapi beberapa ribu tahun ini, semua alkemis yang menjawab pertanyaan, keluarga Chao akan membayar jumlah penuh sesuai dengan jumlah hadiah. Tidak pernah ada jumlah yang hilang. Bahkan jika orang yang mengajukan pertanyaan itu sudah mati. Justru karena inilah keluarga Chao bisa memastikan reputasinya yang kuat. Ye Yuan sudah lama mengetahui bahwa reputasi keluarga Chao sudah terukir dalam di hati orang-orang di sepanjang jalan, jadi dia tidak bentrok langsung, keluar untuk mempertanyakan masalah prestise keluarga Chao. Dengan begitu, orang lain tidak akan percaya, dia malah akan menjadi karakter keji yang mencemarkan nama baik keluarga Chao. Bahkan seseorang yang sekuat Wu Xuan tidak akan keluar untuk mempertanyakan prestise keluarga Chao, apalagi Ye Yuan yang kata-katanya tidak terlalu berbobot. Oleh karena itu, Ye Yuan menemukan jalan lain. Dia akan terus menantang pertanyaan demi pertanyaan. Dia akan membuat keluarga Chao tidak bisa mengeluarkan begitu banyak kristal esensi yang tersedia. Ye Yuan tidak percaya bahwa pada akhirnya, keluarga Chao masih berani untuk tidak melepaskan orang. Ye Yuan berani melakukan ini sepenuhnya karena kekuatannya yang tak tertandingi dalam alkimia. Jika itu orang lain, bagaimana mereka berani menggunakan metode ekstrim semacam ini? Ketika Chao Fang mendengar perkataan Ye Yuan, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu memiliki kemampuan, maka buatlah keluarga Chao-ku bangkrut dan tidak dapat lagi mengeluarkan batu kristal esensi." Begitu banyak alkemis yang menonton di sini, jangan terlalu banyak bicara dan tidak bertindak. Siapa yang tidak tahu bagaimana berbicara besar? Banyak orang melihat Ye Yuan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, dan semua tidak bisa menahan tawa mereka. Haha, masih muda dan tidak sabar, bahkan jika dia benar-benar dapat menjawab pertanyaan Lord dan Chen Xi, bagaimana masalah di depan dapat diselesaikan semudah itu? Betul sekali, menjadi sombong pasti ada batasnya juga, bukan? Beberapa ribu tahun ini, Taosat Quarry Wall hanya mengumpulkan ratusan pertanyaan ini. Jika dia menjawab semuanya, bukankah powerhouse alkimia dalam ribuan tahun ini semuanya tidak layak untuk membawakan sepatu untuknya? Haha, kaum muda tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Sikapnya masih bisa dipahami. Ye Yuan tidak membantah, dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit dan mulai memeriksa slip giok nomor 135. Kecepatan pemeriksaan Ye Yuan sangat cepat, dia praktis hanya memberikan scan singkat dan meletakkannya. Melihat tindakan Ye Yuan, yang lain merasa bahwa Ye Yuan hanya mencoba untuk berlagak sok. Pertanyaan tingkat ketujuh di Taosat Quarry Wall semuanya sangat dalam, bahkan untuk memahaminya perlu waktu yang sangat lama. Ye Yuan hanya menggunakan beberapa napas waktu sebelum meletakkan batu giok, dia bahkan tidak memikirkannya sama sekali, bagaimana dia bisa menjawabnya. Bahkan Wu Xuan juga agak kecewa melihat tindakan Ye Yuan. Dalam hatinya, dia secara alami tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi memikirkan penampilan Ye Yuan kemarin, entah bagaimana dia memiliki lebih banyak antisipasi di dalam hatinya. Inilah alasan mendasar mengapa dia bersedia datang. Sama seperti Rendong, Wu Xuan juga melihat rekaman pil penyulingan Ye Yuan lagi, menggunakan karya seni yang luar biasa tidak cukup untuk menarikkannya. Memperbaiki standar seperti ini, bahkan dia, seorang penguasa alkimia, tidak dapat mencapainya sama sekali. Wu Xuan sangat penasaran, orang macam apa yang bisa mengasuh junior yang menentang surga. Segera, Ye Yuan meletakkan slip giok nomor 126, ini dianggap dia telah selesai membaca semua pertanyaan. Wah, 11 pertanyaan ini semuanya sangat sulit, kamu bahkan mungkin tidak bisa belajar secara detail dalam waktu singkat. Pavilion Giok Indah memiliki kamar individu dan kamar pemurnian pil. Kamu bisa bereksperimen sambil menjawab, Wu Xuan mengingatkan. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam waktu sesingkat itu. Dia bertanya pada Ye Yuan sebelumnya hanya ingin bertanya apakah Ye Yuan punya harapan untuk menjawab, dan tidak langsung menjawab. Pertanyaan Tuan Ketua, dia sendiri mempelajarinya untuk waktu yang sangat lama juga. Dia bahkan akan mengeluarkannya untuk belajar sebentar, tetapi dia masih tidak dapat menemukan pendekatan yang benar. Bahkan jika Ye Yuan lebih mengerikan, itu juga tidak mungkin untuk menjawab dengan cepat.
Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, Tuan Muda ketiga Cao, undang tim konsultasi ke sini. Aku akan menjawab, selesai dalam satu kesempatan, menghemat waktu juga. Saat itu terjadi, Tuan Wu Xuan juga ada di sini, jadilah saksi bagiku. Apa, kamu ingin menjawab sekarang? Ada lebih dari 1000 alkemis yang menonton di sini. Jangan membodohi begitu banyak orang. Cao Fang terkejut dengan tindakan Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin menjawab di depan banyak wajah orang. Jika tidak, tidakkah semua orang akan melewatkan pertunjukan yang bagus? Cukup omong kosong, aku akan menuliskan slip giok sekarang. Mereka masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengevaluasinya. Jangan membuang waktu. Petik 2. Bab 510, slip giok sudah siap. Ye Yuan dengan santai mengambil slip giok dan mulai menuliskan solusinya dari mulai nomor 136. Jenis tulisan ini tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu. Ye Yuan selesai mengukir slip giok segera. Ye Yuan juga tidak menunda, langsung mengambil slip giok kedua untuk ditorehkan. Ketika Cao Fang melihat pemandangan ini, dia menyeringai dingin ke dalam. Bahkan jika Anda menentang surga, dapatkah Anda benar-benar menjawab ke-11 pertanyaan ini? Jika ini benar-benar terjadi, bukankah keluarga Cao saya yang memasang tembok 1000 permintaan ini akan menjadi lelucon? Ayo, teman-teman undang 3 tetua tim konsultasi ke sini, Cao Fang menginstruksikan. Karena Ye Yuan ingin dipermalukan, maka biarkan saja dia dipermalukan. Ketika ketiga tetua langsung menolak jawabannya, lihat apa lagi yang dia katakan. Segera, 3 ahli penguasa alkimia diundang ke aula utama. Seperti ini, ada 4 ahli penguasa alkimia di aula utama. Selanjutnya, dalam tim konsultasi, bahkan ada penguasa alkimia tingkat menengah. Arai pemain seperti itu bisa dinilai berlebihan. Wu Xuan, kenapa kamu juga ada di sini? Tanya salah satu ahli penguasa alkimia dengan heran. Hehe, Liu Yun, aku di sini hari ini untuk bocah ini. Wu Xuan menunjuk Ye Yuan yang saat ini sedang mengukir slip batu giok. Trio Liu Yan melihat ke arah Ye Yuan, dan tatapan mereka tanpa sadar berubah menjadi intens. Siapa pemuda ini, untuk benar-benar menantang 11 masalah tingkat ke-7 sekaligus? Yang membuat mereka terkejut adalah kemewahan Ye Yuan dan bukan keberanian Ye Yuan. Dalam perspektif 3 orang ini, Ye Yuan hanya lucu, kecuali, mereka tidak tahu mengapa Wu Xuan yang merupakan ahli penguasa alkimia menemani seorang anak untuk main-main di sini. 3 tetua, dia dipanggil Ye Yuan, hanya seseorang yang berbicara besar untuk mengesankan orang. Hanya karena wajah tetua Wu Xuan, saya mengundang 3 tetua untuk memindahkan kehadiran besar Anda ke aula utama. Tidak apa-apa, kami menerima penunjukan keluarga Cao. Jadi kami tentu saja harus berusaha. Kakak tua Wu Xuan layak untuk kami pindah ke sini. Hanya saja anak dari keluarga mana pemuda ini, terlalu banyak bermain-main. Kakak Wu Xuan, mengapa kamu menemaninya untuk membuat keributan juga? Kata penguasa alkimia kelas menengah. Hehe, kakak tua Zhu Jiang jangan membuat kesalahan penilaian. Pemuda ini memiliki beberapa kemampuan, menjawab 11 sekaligus mungkin sedikit mengacau. Tetapi jika salah satu dari mereka lolos, aku merasa ada kemungkinan, kata Wu Xuan. Ketika Zhu Jiang mendengar kata-kata Wu Xuan, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Orang seperti apa Wu Xuan itu? Dia sangat jelas. Tingkah laku Wu Xuan bijaksana dan juga sangat berpengalaman serta bersemangat saat memurnikan pil. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang sembrono. Hari ini, dia benar-benar memuji seorang anak muda di depan semua orang seperti itu. Mungkinkah anak muda ini benar-benar luar biasa? 2 orang lainnya juga tidak dapat membantu menilai Ye Yuan, tetapi mereka tidak dapat melihat aspek luar biasa sedikitpun. Selain itu, kecepatan Ye Yuan mengukir slip giok terlalu cepat. Tidak peduli bagaimana seseorang melihat, itu seperti anak nakal. Untuk menjawab pertanyaan tingkat ke-7, salah satu dari mereka akan membutuhkan seseorang untuk menghabiskan banyak waktu dan energi. Siapa yang akan menjawab seperti yang dia lakukan? Jika Ye Yuan menantang seseorang sebelumnya dan kembali untuk melakukan penelitian dalam jumlah besar, kemudian kembali untuk menantang lagi sekarang, itu tidak akan menimbulkan kritik. Tapi menjawab 10 sekaligus, apakah ada penjelasan lain selain main-main? Kakak Wu Xuan, lelucon ini tidak bisa dibuat tingkat apa yang dicapai pertanyaan tingkat ke-7? Anda tahu, dia, seorang pemuda yang masih basah di belakang telinganya, dapat menjawabnya. Zhu Jiang berkata dengan tidak percaya. Wu Xuan tersenyum tipis dan berkata, apakah dia bisa menjawab atau tidak? Aku juga tidak yakin, tapi aku merasa mungkin dia benar-benar bisa menjawab. Selesai, Zhu Jiang belum bertanya lagi, dan suara Ye Yuan terdengar. Para alkemis yang hadir semuanya menarik napas dingin. Bukankah kecepatan menjawab ini terlalu cepat? Bocah ini benar-benar cukup berani. Untuk membuat 4 ahli penguasa alkimia bermain-main dengannya,
Ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Master Zhujiang, mereka bertiga sebentar lagi. Kecepatan yang begitu cepat benar-benar membodohi orang, bagaimana pertanyaan tingkat ketujuh bisa dijawab begitu cepat? Meskipun kekuatan anak muda ini tidak buruk, temperamennya masih perlu ditempa, cara mencoba membuat orang terkesan dengan sensasional hal-hal yang benar-benar terlalu memalukan. Melihat Ye Yuan selesai mengukir batu giok begitu cepat, para alkemis itu pada dasarnya sudah kehilangan minat untuk terus menonton. Jika bukan karena beberapa ahli penguasa alkimia ada di sini, mereka mungkin tidak akan mau repot untuk melihatnya. Anak muda, apakah kamu yakin bahwa kamu tidak membodohi kami beberapa orang tua? Meskipun kakak tua Wusuan sangat menghargaimu, kamu sendiri juga harus memiliki rasa kesopanan. Kata Zhujiang dengan makna yang dalam. Huhu, bagaimana Ye Yuan berani memperdaya senior? Apakah saya menjawab dengan benar atau tidak? Senior akan tahu setelah mengevaluasinya sebentar. Hanya saja, jika senior tidak melawan hati nurani Anda sendiri untuk menilainya, itu pasti akan berhasil, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ketika kata-kata Ye Yuan keluar, trio Zhujiang terkejut di dalam hati mereka. Mereka bertiga sebenarnya bukan bawahan keluarga Cao, mereka hanya menahan benteng di tembok 1000 permintaan ini atas nama keluarga Cao. Ini sudah menjadi kebiasaan keluarga Cao. Tim konsultasi akan berubah setiap 5 tahun sekali. Pakar penguasa alkimia yang diundang tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Cao. Dengan cara ini, itu akan memastikan keadilan hingga batas terbesar. Justru karena hubungan inilah, meskipun keluarga Cao telah menurun sekarang, itu adalah faksi yang sangat kuat di kota Wufang ini dan bahkan di seluruh Endless World. Pendekatan semacam ini tidak salah, hanya saja trio Zhujiang menerima penunjukan keluarga Cao sepanjang tahun. Mereka secara alami harus mengambil sedikit keuntungan dari keluarga Cao. Cao Fang sedikit mengganggu mereka karena beberapa hal kecil, mereka secara alami merasa sulit untuk menolak. Kata-kata Ye Yuan sebelumnya dengan ringan menunjukkannya kepada mereka. Tetapi beberapa orang ini semuanya berpengalaman dan cerdas seiring bertambahnya usia, mereka secara alami tidak akan menunjukkannya di wajah mereka. Haha, bagus, memang pahlawan berasal dari anak muda, orang tua ini akan melihat dulu apakah jawabanmu masuk akal atau tidak. Seperti yang dia katakan, Zhujiang hendak mengambil jawaban nomor 136. Kakak Zhujiang, pertanyaan nomor 136 ini dikeluarkan oleh Tuan Ketua. Wusuan tidak mampu. Tetapi saya ingin tahu apakah saya dapat memotong di depan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Wusuan tiba-tiba memotong. Zhujiang tercengang. Tetapi dia mengangguk dan berkata, karena kakak tua Wusuan sedang dalam suasana hati seperti itu, apa salahnya membiarkanmu melihat dulu? Zhujiang tidak peduli sama sekali. Karena dia sama sekali tidak percaya Ye Yuan bisa menjawabnya. Haha, kalau begitu aku berterima kasih pada kakak Zhujiang. Seperti yang dia katakan, Wusuan memberi Ye Yuan tatapan penuh arti dan mengambil jawaban nomor 136 yang ditulis oleh Ye Yuan. Perasaan ilahi Wusuan tenggelam ke dalam slip giok. Pada awalnya, dia masih terlihat tenang. Tetapi dengan berlalunya waktu, alis Wusuan berangsur-angsur menyatu erat. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu, mungkinkah jawaban anak laki-laki ini benar-benar masih memiliki bakat. Tapi Cao Fang menyeringai dingin ke dalam, tindakan dua orang ini benar-benar realistis, bahkan dia juga tertipu. Hanya saja, pada akhirnya seseorang masih perlu berbicara dengan kebenaran. Apa, kakak Wusuan, mungkinkah jawaban ini benar-benar masih memiliki keahlian? Meskipun Zhujiang bertanya pada Wusuan, dia jelas masih tidak percaya. Sebenarnya, pikirannya kira-kira sama dengan Cao Fang. Wusuan dan Ye Yuan memerankan pertunjukan dua orang. Haha, jadi begitu, tiba-tiba, Wusuan mulai tertawa gila-gilaan, seluruh tubuhnya tampak sangat bersemangat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a